Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Ilyasa dari kelas 2 ANK dengan DIN 2213444019. Saya akan melaksanakan tugas mata kuliah pengolahan sinyal digital, eh, program program studi T4 ini telekomunikasi nirkabel. Ini kita akan lihat soalnya adalah misalkan sinyal yang ditransmisikan mempunyai pola HN 310,5. Setelah dipantulkan oleh benda padat, sinyal tersebut mengalami redaman sampai setengah amplitudo dari pergeseran sebanyak 25 pulsa. Maka buatlah programnya dan tampilkan sinyal yang diterima ini XN dengan menggunakan perintah subplot dan plot dan panjang pulsanya 40. Oke, mari kita lihat programnya. Pada eh, perintah tadi, maka dibuat program seperti ini. CLC. CLC ini bertujuan untuk melakukan clear all, yaitu membersihkan command window yang berada dalam workspace. Lalu ada H ini, H31 dan 0,5 bertujuan untuk mendefinisikan sinyal dan panjangnya. Lalu ada ini LH, length. Length ini merupakan panjang juga, panjang dari sebuah mendefinisikan sinyal panjang tersebut. Lalu ada axis zeros 1,40. Ini merupakan sama dengan H axis juga, yaitu bertujuan untuk membuat vektor 0 dan menggabungkan dengan sinyal untuk visualisasinya. Nah, kita lihat di sini ada fungsi for I sama dengan 1 dibanding LH. Lalu ada axis 1,25 ditambah I sama dengan HI. And for X tambah 0,5 dikali axis. Di sini ketiganya ini mengartikan bahwa mentranslasikan sinyal yang akan kita translasikan pada program ini. Lalu ada juga figur subplot 2,11 plot HN dan titel ini bertujuan untuk membuat plot pertama di mana subplotnya 2,11, lalu yang akan diplot adalah HN, dan ada titel nanti di grafiknya, yaitu sinyal yang ditranslasikan oleh HN dan axisnya 1,40. Lalu ada subplot 2,12 plot X, titel sinyal yang diterima XN axis. Ini merupakan membuat plot yang keduanya. Nah, kita lihat ya hasilnya akan seperti apa. Ini merupakan hasil output dari program yang telah kita buat ya. Dari program yang telah kita buat tadi dan dijelaskan tadi menghasilkan output sinyal seperti ini. Lalu kita lihat untuk penjelasannya. Nah, program yang di atas ini bertujuan untuk menghasilkan visualisasi yang jelas dari sinyal yang akan ditranslasikan. Nah, memungkinkan si penggunanya itu memahami proses untuk membuat plot yang akan dihasilkannya. Dimulai dari mendefinisikan vir H sebagai array dari 3, 1,1 dan 0,5, dan juga menghitung panjang arraynya yang disebut LH tadi, panjang itu. Sebuah array axis terdiri dari 40 elemen 0. Nah, si elemen tersebut koefisien filterannya disusun dalam array axis menggunakan for tadi, yang for sama dengan tadi beberapa fungsinya, dan akan dimulai dari indeks 25. Nah, terus nantinya akan menggambar figur untuk menampung sinyal plot yang akan dibuatnya. Tadi ada 2 plot kan, fungsi titel dan subuh horizontal diatur agar konsisten menggunakan axis 1 sama 40. Lalu nomor 2, lalu buatlah program yang dapat menghasilkan sinyal daerah UDN dengan amplitudo plus 0,8. Menggunakan perintah harian, tampilkanlah sinyal ini beserta sinyal yang di atas pada grafik terpisah. Gunakan perintah subplot dan plot. Nah, untuk ini kita lihat untuk programnya. Nah, kita lihat untuk programnya seperti ini, di mana CLC atau clear all ini bertujuan untuk menghapus sampah pada Windows sebelumnya. Lalu untuk H3105 HN axis
HN axis ini merupakan untuk membuat vektor 0 axis dan digabungkan dengan H untuk visualisasinya. Lalu untuk A sama dengan 0,8, D sama dengan A dikali ran 1,40. Ini untuk membuat sinyal Darrow-nya, sinyal Darrow acak D dengan skalanya yaitu A gitu. Lalu ada fungsi yaitu for I sama dengan 1 dibanding LH, X 1,25 tambah I sama dengan HI, X sama dengan 0,5 dikali X ini bertujuan untuk translasi sinyal H yang dimulai pada indeks ke-26 pada X-nya gitu. Nah, ini yang X sama dengan 0,5 dikali X ini yaitu skala sinyal translasinya gitu dengan faktornya itu 0,5. Lalu ada juga di view guide ini untuk subplot 311, lalu ada plot HMB dan ada titel sinyal titel sinyal yang ditransmisikan HN ini. Ini bertujuan untuk plot sinyal HN yang berwarnakan B yaitu biru. Nah, terus ada juga subplot kedua. Nah, subplot yang ini itu untuk menjadi subplot kedua yang berwarna warna hijau. B ini warna hijau. Sinyal yang diterima XN. Di sini subplot untuk menghasilkan sinyal yang diterima oleh XN. Dan ada juga subplot 313 dengan plotnya DR D dan warnanya R yaitu merah dengan memiliki judul yaitu sinyal Darrow DN. X-nya sama 1,40. Nah, kita lihat hasil programnya. Nah, dari kode program yang telah dibuat ini menghasilkan hasil hasil output seperti ini. Sinyal yang ditransmisikan HN, nah ini subplotnya ini. Lalu ini sinyal yang diterimanya, yaitu dari program subplot yang ini menghasilkan ini. Serta dari subplot yang 313 ini menghasilkan sinyal di raw DN ini. Nah, seperti itu. Kita lihat untuk analisanya. Nah, dalam program ini implementasi dari proses transmisi sinyal yang menggunakan VIR menambahkan DRAW. Dimulai dengan inisialisasi variabel yang VIR H tadi dan parameter DRAW ditulis dengan D, array ditulis aksis, dibuat untuk menampung sinyal dengan koefisien filter ditempatkan di awal dan DRAW ditambahkan. Lalu array yang tadi itu menghasilkan sinyal yang diterimanya X. Proses penampilan gambar yang ditampilkan melalui 3 subplot dalam satu gambar. Subplot pertama menunjukkan sinyal yang transmisikan HN dengan warna hijau. Yang kedua berwarna dengan warna merah. Dan yang terakhir sinyal DN ini menghasilkan dengan warna hijau. Nah, gitu. Lebih seperti itu. Oh, ini sepertinya sedikit error. Kita lihat, tambahkan kedua sinyal DN ditambah XN untuk mendapatkan sinyal YN. Tampilkanlah berpasangan dengan sinyal XN menggunakan perintah subplot dan plot. Nah, coba kita lihat dulu. Ini kayaknya ada sedikit error. Bentar, kita oh, sedikit ada kendala dari Google-nya. Kita lihat biar bagus, kita lihat langsung saja ke program yang ketiga ya dari lab 7 ini. Nah, untuk program nomor 3 ini, yang ketiga ini, yaitu dengan CLC itu clear all untuk menghapus window software dari Windows sebelumnya. H310,5 dan HN ini merupakan membuat vektor 0 eksis dengan menggabungkan dengan X untuk visualisasinya gitu. Lalu ada A sama dengan 0,8 dan D sama dengan A dikali ran 1,40 ini bertujuan untuk membuat sinyal Darrow acak lagi gitu. D yang didekatkan oleh D dengan skala A. Lalu untuk fungsi tersebut merupakan mentransaksikan sinyal H yang dimulai dari indeks ke-26 pada eksisnya gitu. Nah, ini figur subplot 311 plot XR
sinyal yang ditransmisikan merupakan subplot pertama, di mana subplotnya memiliki 3,1 dan berwarna merah, dan bertujuan untuk menghasilkan subplot yang menghasilkan sinyal yang ditransmisikan oleh HN. Lalu yang kedua ada subplot 3,1,2. Nah, ini merupakan berwarna biru nanti si grafiknya, dan akan menghasilkan sinyal yang akan diterima oleh XN. Jadi si subplotnya akan menghasilkan seperti itu. Serta ada juga subplot 3,1,3 di mana berwarna kuning dan akan menghasilkan subplot sinyal DRAU DN. Kita lihat ya hasil programnya. Ini merupakan hasil output program dari program ini. Nah, sama kan seperti ini, subplot yang ini adalah ini, lalu ini subplot dari yang ini menghasilkan ini, dan subplot yang ini akan menghasilkan ini. Kita lihat ya analisanya. Sebentar. Menunggu dulu si loading ya. Sebentar, nah ini dia. Untuk analisanya, yaitu program ini dimulai dengan koefisien seperti yang sebelum-sebelumnya gitu, bahwa filter vir dideklarasikan dengan H, ditentukan sebagai array 310,5 dan panjangnya disimpan dalam variabel LH ya tadi gitu. LH itu merupakan panjang dari variabelnya, serta array axis yang terdiri dari 40 elemen 0 ini dibuat untuk menampung sinyal. Lalu DRAU ini dibuat dengan perhitungan parameter A dan fungsi run. Untuk menghasilkan bilangan acak yang distribusi seragam dalam rentang 0,1, array HN dibuat dan menyatukan koefisien H dengan array axis dan array X dibuat untuk mengalihkan array axis dengan 0,5 gitu. Nah, selanjutnya untuk membuat gambarnya gitu, maka seperti yang tadi subplot pertama berwarna biru itu menghasilkan HN, lalu yang kedua menghasilkan XN berwarna hijau, dan DN menghasilkan warna merah gitu. Nah, judulnya juga akan ditampilkan juga di dalam gambar tersebut. Lalu nomor 4 yaitu sekarang lakukanlah proses konvolusi HN pada YN, sinyalnya kita sebut ZN. Tampilkan hasilnya, perhatikan posisi puncak pada ZN. Bandingkan dengan posisi puncak pada XN, tampilkanlah kedua sinyal ini secara serempak. Apakah terletak pada posisi yang sama? Kalau tidak, jelaskan penyebabnya. Kita lihat ya. Untuk programnya, ini. Clear all ini sama menghapus Windows sebelumnya. Lalu ada H ini merupakan sinyal filternya gitu. Dan ini LH merupakan panjang dari sinyalnya. Lalu ada juga axis ini bertujuan untuk vektor untuk yang akan ditransaksikannya, dan HN merupakan gabungan dari sinyal H dengan vektor 0. HN yang ini nih. Nah, ini merupakan gabungan sinyal H yang akan dengan vektor 0 itu. Lalu ada A. A di sini merupakan faktor skala untuk DRAU-nya, dan D sama dengan A kaliran 140 ini merupakan sinyal DRAU acak dengan skala A. Nah, ini ada juga yang fungsi ini untuk menghasilkan yang akan ditransaksikannya dalam sinyal tersebut. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, ada subplot dan subplot yang akan menghasilkan X, sinyal yang diterima oleh XN. Lalu ada subplot yang ZB ini merupakan sinyal konvolusi H-N dan YN, ZN. Dan ini sinyal XN dan ZN gitu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini merupakan hasil sinyal output dari program ini. Untuk subplotnya ini yang ini, dan ini untuk konvolusi HN pada YN yang menghasilkan ini, serta XN dan ZN yang menghasilkan ini. Maka dari itu kita lihat analisanya ya. Kita lihat analisanya untuk program sederhana ini dimulai dengan menyesuaikan koefisien vir seperti sebelumnya dengan H, dan membuat array axis untuk menampung sinyalnya. Sinyal yang ditransmisikan oleh HN dibuat dengan menyisipkan koefisien filter dalam array.
Lalu dari ACT ini dihasilkan dan ditambahkan langkah berikutnya untuk membalikan koefisien filter H menggunakan flip. Nah, flip ini. Hasil kalkulasi disimpan pada variabel Z. Visualisasi dari proses ini akan menghasilkan 3 subplot gitu. Subplot seperti yang tadi. Lalu memberikan gambaran juga tentang bagaimana memverifikasi sinyal dalam operasi konvolusi. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait flight 7 ini. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.